Terus. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Perlu bayar UKT, bahkan ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu Ilmu. atas bimbingan Wahyu. wahyu. Kulkas Ngadem ngadem yuk. Oke Pak, tema kali ini cukup asik. Kenapa sih? Asik-asik enak. Dingin-dingin empuk. Bahaya ini pasti. Kalau teman-teman yang di rumah tahu tentang kolapsu, ini nih temanya. Jadi gini teman-teman, temanya itu payudara indah, ASI berlimpah. Wah. Ini Pak. Oke, dasar iki. Pak, kita pengen dapat info nih seputar dunia susu menyusui. Aduh. Aduh. Ini Pak, kalau susu kalau menyusui dalam Islam tuh bagaimana nih Pak? Oke, dasar iki ini KPID kayak Ria. Oh, kamu ini. Kelompok pencinta indahnya dada. Oke. Kata brand SGM. Oh, si Emo. Susu gantung manis. Ki, saya suka tema ini penting kita ingatkan kembali. Sebab di tengah munculnya fenomena banyak ibu-ibu muda sekarang kan masih terjebak pada kultur indrawi, budaya pemujaan tubuh. Mereka lebih suka mengutamakan penampilan tubuhnya ketimbang menjaga kualitas keturunan anaknya dengan ngasih asupan ASI. Wah, bener. Tahu sih? Tahu. ASI itu air susu ibu. Kalau manggilnya ibu, kalau manggilnya Umi, asu. Air susu Umi. Kalau manggilnya emak, asem, air susu emak. Kalau manggilnya mami, Asma, air susu mami. Kalau manggilnya bunda, Asbun. Air susu bunda, bukan asal bunyi. Nah, begini Ki. Kan Allah itu berfirman dalam Quran surah An-Nisa, disebut simpelnya di An-Nisa. Nisa itu artinya perempuan. Ayat 9 kata Allah, wal yakhshalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi di belakang kalian itu generasi yang lemah. Khafu alaihim, kalian harus takut jika nanti di belakang kalian meninggalkan generasi yang lemah. Lemah kecerdasan intelektualnya, lemah kecerdasan emosionalnya, lemah kecerdasan spiritualnya, lemah kecerdasan kinestetikalnya, lemah kecerdasan linguistikalnya, lemah kecerdasan spasialnya, dan lemah kecerdasan musikalnya, dan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Karena pada saat periode emasnya dia tidak dapat asupan makanan dan minuman bergizi yang dihimpun oleh Allah dalam ASI. ASI luar biasa. Luar biasa ASI itu. Nah itu Pak, ternyata saking luar biasanya itu ASI Pak ya. Ya, penting banget. Mana? Ini penting untuk menjaga keturunan. Sebab begini Ki, para nabi dan orang-orang hebat itu yang dipinta pada Allah itu bukan harta. Para nabi minta kepada Allah itu bukan posisi, bukan jabatan, bukan kedudukan. Apa yang dipinta? Kita lihat. Misalnya yang dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim itu adalah ulul azmi, nabi yang memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan dakwah. Yang dipinta pada Allah apa? Di Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Yang dipinta tuh keturunan yang soleh. Kenapa? Sebab generasi yang soleh kan investasi abadi. Tidak hanya untuk di dunia, untuk di akhirat. Bahkan Nabi Zakaria dalam Quran surah Al-Imran 38 yang juga ada di Al-Qur'an 74 yang dipintanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah kami dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Yang dipinta lagi-lagi kualitas keturunan yang baik. Innaka antas sami'ud du'a. Di Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana
hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang-orang hebat itu yang dipinta pada Allah bukan harta, bukan jabatan, tapi keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Dan keturunan yang baik itu bisa dikonstruk dengan asupan makanan bergizi dan minuman bergizi dalam ASI. Karena bayi pertama keluar itu Pak ya. Iya. Selama 2 tahun dia akan dikasih ASI. Hah? Nono. Oh ya. Apa? Parah ini parah. Pak, lalu bagaimana penjelasan Islam tentang buah dada? Menyusui. Oh, Oke. menyusui, Pak. Iya. Oke, kawan-kawan semua gini. Persoalan menyusui dalam Islam itu sudah sangat jelas ya. Jadi menyusui itu dalam Islam disebut dengan rodoah ya. Rodoah menyusui disebut di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 10 kali dalam berbagai macam derivasinya ya. Salah satu diantaranya di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa 233 ya. Al-Baqarah di ayat 233 Allah kan berfirman begini, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, kata Allah. Liman aroda ayyutimmar rodoah, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ini Al-Quran menyatakan 2 tahun masa menyusui anak itu, tapi 2 tahun ini bukan sebuah kewajiban, anjuran bagi siapa? Liman aroda ayyutimar rodoah, bagi mereka ingin menyempurnakan proses ngasih asiknya itu. Gitu Ki. Gitu Pak. Nah Pak, lalu bagaimana nih kelebihan ASI itu? ASI itu luar biasa Ki. Jadi gini, tidak semata-mata Allah merintah menyusui ya, kalau ASI itu tidak ada manfaatnya. Kan kata bapak-bapak lamun keur ngaronda, kelebihan ASI itu nih, hiji mudah dibawa kemana-mana. Jadi ASI itu teu kudu meuli kantong, kamu bongkar pasang. Yang kedua, kelebihan ASI itu siap saji. Jadi lamun budak hayang nyusu teu kudu nyari dispenser, ngomong adadak na hareuy tinggal ditogelkeun. 3, kelebihan ASI itu aman dari jangkauan kucing. Mau digegel ucing, mau digembrong ku sirem, kecuali ucingnya ucing garong. Kucing oren. Keempat, kelebihan ASI itu keempat, dijamin tidak akan kadaluarsa sebab tidak pakai zat pewarna. Yang kelima, kelebihan ASI itu cocok untuk segala usia, timiti orok napi ke aki-aki gitu ya. Oke, ini bercanda ya. Bercanda ini kata bapak-bapak lamun ngaronda. Tapi yang seriusnya begini, kelebihan ASI itu. Konon gini, saintis di dunia itu berkumpul dengan ahli gizi berkumpul, mereka ingin membuat makanan yang dengan sentuhan teknologi tinggi, ya, makanan untuk bayi. Ternyata sehebat apapun sains dan teknologi pangan hari ini belum mampu menandingi hebatnya ASI. Jadi makanan dan minuman yang tidak tertandingi oleh sehebat apapun sains dan teknologi hari ini. Satu. Yang kedua, kolostrum ASI yang keluar di awal setelah melahirkan itu berwarna agak kuning-kuningan. Ya, betul. Menurut beberapa literatur mengatakan itu adalah imunisasi alami bagi bayi sekaligus sebagai obat yang mengandung zat kekebalan yang sangat berguna bagi bayi karena dapat melindungi bayi dari berbagai macam infeksi dan penyakit. Jadi kolostrum yang pertama itu harus benar-benar itu dihisap oleh bayi itu karena itu imunisasi alami, benteng dari berbagai macam penyakit. Kelebihan yang kedua. Ketiga, nih, para ahli menyebut saat lahir ke dunia seorang bayi itu telah memiliki otak yang berkapasitas 100 miliar sel otak neuron. 100 miliar. Jumlah neuron dalam otak si bayi itu 6 kali lebih lipat daripada penduduk bumi. Bahkan lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Luar biasa. Keren. Akan tetapi otak bayi dengan potensi sedahsyat itu bukan barang jadi. Ia belum matang karena belum terhubung dalam jaringan antara yang satu dengan yang lainnya. Ia membutuhkan sentuhan agar bisa berkembang potensi tadi. Di antara sentuhannya adalah ASI. Jadi dengan ASI kecerdasan bayi yang sudah dikasih oleh Allah itu akan tersentuh hingga dia akan memiliki IQ yang luar biasa tinggi dengan ASI itu.
Berikutnya, Ki. Keempat, menurut pendapat para ahli, banyak studi yang dilakukan hampir di 30 negara menunjukkan bahwa ibu yang menyusui relatif dia kurang terkena kanker payudara. Jadi kalau ada ibu yang suka menyusui anaknya dengan ASI, dia akan aman dari kanker payudara. Penelitian di 30 negara yang dilakukan oleh banyak dokter. Kemudian berikutnya, rahim perempuan itu ketika dia itu mengandung dan melahirkan melebar 20 kali lipat rahimnya, maka itu menjadi gendut gitu. Maka nih, dengan menyusui kondisi rahim akan balik pada posisi semula. Itu pun mengkerut ya. Apa itu tuh? Oke, saya paham ya. Jadi Mrs. P ya pada saat melahirkan kan mengeluarkan bayi yang besar, itu mengerut lagi. Jangan khawatir. Udah pas lagi. Tapi itu luar biasa Pak, ketika kita melihat istri sedang melahirkan ya, ketika bayi keluar tuh jadi lubang sebesar itu gitu bisa mengeluarkan seorang bayi gitu. Lubang sekecil itu. Lubang sekecil itu bisa mengeluarkan itu bayi gitu. Saya jadi inget lagu lubang sekecil itu. Lagi dengan waktu. Masyaallah ya. Oke, itu kelebihan ASI ya. Dan tentu masih banyak kelebihan-kelebihan lain yang tidak cukup waktu saya untuk menyampaikan ke kapasitas saya itu. Dokter itu yang nanti. Pak, apakah ASI yang diberikan kepada bayi itu harus ASI eksklusif atau boleh ada tambahan yang lain, Pak? Oke, gini Ki. Kamu tahu ASI eksklusif? Iya tahu Pak itu Pak. Ya. Yang itu. Ya ASI yang diberikan kepada bayi sebagai asupan makanan dan minuman tanpa tambahan makanan dan minuman lain. Itu eksklusif. Pertama nih, ASI eksklusif ini merujuk pada literasi yang saya baca dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, dianjurkan sejak awal kelahiran hingga usia 6 bulan. 6 bulan Pak ya. Anjuran dari pemerintah. Dulu hanya 4 bulan, tapi kurang sempurna berdasarkan penelitian ditambah. ASI eksklusif itu sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan. Sebab komposisi ASI sampai dengan 6 bulan tersebut sudah cukup untuk memenuhi gizi bayi meskipun tanpa makanan tambahan yang lain. Ya. Satu. Yang kedua, baru setelah 6 bulan, saya minum dulu dikit. Boleh Pak. Ya minum nih. Gelasnya Oke. nih. Adem yuk, tambah sorbannya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi begini Ki, ASI eksklusif itu minimal 6 bulan. 6 bulan Pak Ya. Setelah 6 bulan, kata ilmu kedokteran bisa ditambah dengan makanan pendamping ASI. Nah ini Pak, kalau misalnya si istri ini gini, nggak bisa ngasih sampai 2 tahun nih sama ASI, tapi hanya bisa 1 tahun tuh gimana nih Pak? Begini, mayoritas ulama mengatakan bahwa durasi masa menyusui sampai 2 tahun itu hukumnya sunnah. Oh sunnah. Hukumnya sunnah. Masa 2 tahun itu dianjurkan untuk menyempurnakan, kan ayatnya gini, haulaini kamilain, selama 2 tahun itu adalah liman aroda ayyutim marrodoah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi gini, bila ada pertimbangan lain yang disepakati oleh kedua pihak, seperti sakit misalnya pada ibu yang bisa ngepek pada bayi, ibunya sedang sakit nih, khawatir sakit ibu nanti ngepek pada bayi. Dalam lanjutan ayat ke-233 di Al-Baqarah kan ada kalimat gini, la tukallafu nafsun illa wus'aha, kata Allah, seseorang tidak dibebani untuk menyusui melainkan menurut kadar kesanggupannya. La tudarra walidatun biwalidiha, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Wala mauludun lahu biwalidihi, dan seorang ayah menderita juga karena anaknya. Begini artinya bahwa bila ada persoalan tertentu seperti sakit atau penyakit yang dimiliki oleh ibu hingga tidak bisa sempurna menyusui 2 tahun, itu tidak apa-apa, tidak sampai pada usia 2 tahun. Nah kemudian bila ada mudarat seperti persoalan kesehatan, juga persoalan pekerjaan misalnya yang tanggung, gini maksud bukan tanggung, istri punya pekerjaannya punya tanggung jawab sosial yang besar gitu ya. Dia tidak sempat nyusui sampai 2 tahun, itu nggak apa-apa.
maka boleh tidak ngasih ASI sampai batas usia 2 tahun. Kan gini, wa in aradtum kata Allah dalam ayat itu, wa in aradtum tastardiu auladakum fala junaha alaikum. Apabila keduanya ingin menyapih tidak sampai ke 2 tahun karena persoalan-persoalan yang tadi, dengan kerelaan keduanya suami dan istri bermusyawarah, maka tidak dosa nyusui tidak sampai 2 tahun. Namun begini Ki, dalam pendapat para ulama kontemporer Pak Ami, sekurang-kurangnya menyusui itu 6 bulan. 6 bulan. Sekurang-kurangnya. ASI eksklusif tuh 6 bulan. Pertengahannya itu masa 2 tahun dikurangi masa kehamilan. 2 tahun itu berapa? 24 bulan. Kalau hamil berapa? 9 bulan. 24 bulan dikurangi 9 bulan berapa? 15 bulan. Batas pertengahan menyusui. Batas minimalnya 6 bulan, batas pertengahannya 15 bulan. Kalau sempurnanya 2 tahun. 2 tahun, 24 bulan. Alasannya apa? Kenapa dianjurkan 2 tahun? 2 tahun itu selesai 1000 hari. 1000 hari ya, Pak? Ya. Pada 1000 hari pertama kehidupan bayi itu merupakan usia emas. Masa itulah yang mempengaruhi anak menjadi sehat atau cerdas ketika dewasa nanti. Maka gizi yang baik dan seimbang termasuk pemberian ASI pada 1000 hari pertama kehidupan bayi itu harus terpenuhi. Jadi kenapa 2 tahun? Karena itu masa 1000 hari dia hidup di dunia dan itu masa pertumbuhan emas. Jadi minimalnya berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Pertengahannya 15 bulan. Sempurnanya 2 tahun. 2 tahun atau 24 bulan. 1000 hari. Nah itu Pak, ini maaf sebelumnya. Kalau misalnya nih semenjak lahir gitu kan, sebenarnya harus ada langsung ASI kan harusnya. Tapi karena mungkin karena ibunya sakit atau apa, akhirnya diganti sama susu formula nih. Bagaimana tuh Pak? Oh, tidak apa-apa. Kalau persoalannya ada persoalan gitu. Sakit tadi saya sudah sampaikan, wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum gitu. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf gitu ya. Gini maksudnya gini ya. Jika saya mencermati pertanyaan gini, kan anak ingin dikasih ASI, ingin dikasih ASI anak itu, tapi ibunya sakit, nah itu parah hingga tidak bisa ngasih ASI, tapi ingin orang tuanya ASI itu masuk ke anaknya, gitu. Nah di ayat 233 itu Allah berfirman, wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka itu tidak berdosa. Boleh Pak ya? Boleh. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, asal kamu bisa membayarnya dengan baik. Bayarnya gimana sih Pak? Maksudnya berdasarkan kesepakatan. Istrimu sakit parah, hingga anakmu tidak bisa mendapatkan ASI. Kamu ayahnya ingin anak saya itu dapat ASI, air susu ibu. Boleh itu mencari perempuan lain yang bisa menyusui anak supaya dapat ASI. Karena ada keutamaan ASI dari seorang ibu. Meskipun nanti ada implikasi hukum lain dalam persoalan warisan, anak persusuan dan lain sebagainya. Gitu, tentu dengan syarat satu, ada ibu yang mau. Kalau ada ibu yang mau, itu pun harus dengan syarat lain. Misalnya apakah ibu itu soleh atau tidak, sehat atau tidak. Nah, jadi kalau anak kita ingin dapat ASI dari ibunya sendiri nggak dapat, boleh dari perempuan lain. Kan dalam tradisi Islam Rasulullah juga disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Dan banyak disusui seperti itu. Tetapi mudah-mudahan anak kamu disusui dari ibunya. Hingga tidak perlu nyari rental susu. Kecuali bapaknya. Nah Pak, untuk realita zaman sekarang ini Pak, gimana nih kalau misalnya ada ibu-ibu yang sehat, sehat banget gitu, tapi nyatanya demi gengsi atau apa gitu ya, dia tidak mau menyusui. Kalau dia sehat punya waktu, tidak mau menyusui, alasannya ingin menjaga keseksian tubuhnya. Dengerin, waktu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Rasul dikawal oleh malaikat Jibril. Ada hadis yang sahih. Rasul melihat ada ibu-ibu perempuan, ibu pasti perempuan ya. Oke. Payudaranya itu dicabik-cabik oleh ular. Maka Rasul bertanya pada malaikat Jibril, kenapa perempuan itu dicabik-cabik payudaranya dengan ular? Jibril menjawab, itulah gambaran perempuan yang tidak mau menyusui anaknya. Hadis ini sahih, semuanya sepakat. Nah, buat ibu-ibu muda yang ada di rumah ya, susuilah anaknya. Guys, pakai ASI selama sehat. Bapaknya nanti setelah 2 tahun ya. Jangan langsung. Ini bahaya. Jadi gitu Ki, bahaya. Kalau punya waktu sehat dengan alasan ini itu misalnya tidak mau dia menyusui, alasannya tidak dibenarkan syar'i, itu
nanti di akhirat payudaranya dicabik. Tapi sebenarnya kalau tidak dikeluarkan si ASI itu sakit, ngebagel si susu payudaranya itu gitu. Tapi kan kalau sekarang tuh kebanyakan di pumping ya untuk banyak banget daripada kan solusinya gitu. Ketika si ibu bekerja mereka pumping. Nanti ketika anaknya tidur baru dikasih seperti itu. Sebenarnya solusinya ada gitu. Tapi jangan sampai gitu juga gitu Pak ya. Karena adan kita rehat dulu ya. Bapak. Apa sih hikmah dari menyusui itu Pak? Hikmah dari menyusui ini gini. Menyusui bayi adalah ladang pahala dan pembersih dosa-dosa. Jadi ketika seorang wanita menyusui anaknya, Allah membalas setiap isapan air susu itu dengan pahala sebesar memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Satu isapan air susu itu sama dengan memerdekakan budak. Sekarang berapa isapan air susu ibu yang diisap oleh anak? Oh, investasi pahala semua, itu ladang pahala. Bahkan kata hadis disebutkan manakala wanita selesai menyusui anaknya, malaikat meletakkan tangannya di atas sisi wanita itu seraya berkata, mulailah hidup baru kamu. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Jadi kalau ibu banyak dosa, gugurkan dosa itu dengan mau menyusui anaknya. Otomatis itu Pak. Jadi satu, menjadi ladang pahala, setiap isapannya dikalikan dengan pahala setinggi memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, seluruh dosanya akan digugurkan oleh Allah karena dia menyerahkan air susunya untuk bayinya. Itu yang pertama. Kedua, hikmah menyusui itu kan menyempurnakan status wanita. Ketika menyusui jadi sempurna, sebagaimana kita jelaskan pada bahasan yang lalu, sempurna menjadi seorang ibu, di mana di telapak kakinya ada surga. Maka ibu itu, istri kamu bilang, jangan terlalu banyak jalan-jalan. Kalau istri banyak jalan-jalan, khawatir kakinya keseleo. Kalau kakinya keseleo, surga untuk anaknya jadi tidak ada. Jadi untuk ibu-ibu lebih baik menjedog saja di rumah ya. Apalagi lagi corona gini, gaji dipotong. Diam di rumah. Kita nyamal aja ya. Ekspresi. Ketiga, kelebihan hikmah menyusui itu warisan kasih sayang tidak akan terbayar dan tergantikan oleh apapun. Jadi ketika ibu menyusui anaknya, ada warisan yang tidak akan bisa terbayar oleh apapun. Kemudian hikmah yang keempat, menjaga dan melestarikan kehidupan bagi generasi. Jadi ketika seorang ibu menyusui bayinya, dia menjaga kelestarian generasi. Dan menjaga kelestarian generasi itu kan bagian dari pondasi agama. Ada maqasidul khamsah, maqasidus syar'iyah itu diantaranya kan apa? Khibdun nasli, menjaga keturunan. Jadi ketika menyusui ibu, si ibu menyusui, maka keturunannya akan terjaga. Dan itu ibu menjadi bagian dari investor untuk tegaknya agama. Allah, keren ya. Begitu Bren, jaga. Insyaallah Ya. Nah, jangan banyak ibu-ibu Pak, ketika anak teh nyusu wae. Ganggu sare. Padahal anak itu haus, tuh lapar, saya kasihan Pak ya. Oke, itu ibu yang tidak bertanggung jawab. Tapi juga ada ibu yang resah gitu. Resah anaknya itu sudah beberapa hari tidak mau ngenen. Nah, itu hingga betul, kan bengkak ya, nggak mau ngenen gitu. Lalu pas diperiksa ke dokter, ternyata nennya bau bako. Oke, Pak, ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Oke. Pak, jika istri sedang bertugas menyusui, nah suami itu apa yang harus dilakukan ketika harus puasa 40 hari? Aduh. Oke, kan mereka menyusui. Iya, Pak. Suami puasa 40 hari. Iya, Pak. Saya suka pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istri sedang menyusui? Iya. Di ayat 233 ini pertanyaannya gini ya. Iya. Di ayat 223 lanjutan dari ayat tentang menyusui itu ada kalimat indah sebagai kewajiban suami. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Seorang ibu hendaknya menyusui anaknya sampai 2 tahun penuh. Liman arda ayyutimar radha'ah, bagi mereka yang menghendaki kesempurnaan dalam menyusui. Ada ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Wa alal mauludi, dan kepada para ayah atau para bapak. Nah, diwajibkan apa? Rizquhunna, dia ngasih rizki, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian bil ma'ruf dengan cara baik.
Jadi ketika istri menyusui, Iya. suami itu punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Harus memberi rezeki untuk istrinya. Rezeki dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan dan minuman bergizi. Bergizi. Oh iya betul Pak. Untuk apa? Agar payudara istri semakin indah, dadanya tetap berbuah, asinya berlimpah, kan kayak gitu. Nah itu, jadi kewajiban suami pada saat istri menyusui harus ngasih makanan, minuman dan bergizi. Supaya apa tadi? Sesuai topik kita, payudara indah, asinya berlimpah, semakin berlimpah kebaikan. Iya. Kewajiban yang kedua, pada saat istri menyusui Iya. harus ngebeliin pakaian baru. Kamu pada menyusui udah dibeli pakaian baru? Saya beli ini Pak, baju yang buat menyusui itu ada. Benar ada baju buat menyusui. Jadi ada bro. Langsung dibuka gitu ya. Lain sih Langsung dibuka. Langsung dibuka itu. Oke, dengerin gini, jangan ribut. Pokoknya beliin pakaian baru. Kenapa? Kan abis melahirkan itu ada perubahan bentuk fisik. Oh iya Pak. Asalnya langsing, tiba-tiba jadi ada nih lah. oke, jangan disebut gendut lah, takut tersinggung. Ya. Jadi berbobot lah. Jadi Ya. berbobot. Istrinya menjadi berbobot, menjadi gendut, beliin pakaiannya sesuai dengan bobot tubuhnya. Ini mah teks ayat Al-Qur'annya gitu. Bre, nanti kalau istrinya melahirkan, tanggung jawab memberi makanan bergizi, beliin pakaian baru. Iya. Soalnya ngaruh juga Pak ya dari makanan itu Ngaruh. terhadap ASI gitu. Nah, inti dari ayat ini, saya melihat bahwa di Al-Baqarah 233 ini sebuah pemandangan yang indah yang diajarkan Islam tentang kesetaraan peran dalam gender. Istri menyusui, tugasnya, laki-laki mencari nafkah untuk memberi makanan dan minuman bergizi, ngebeliin pakaian istri. Jadi sama dalam peran itu dalam konteks ngurus si jabang bayi. Nah itu. Gitu. Karena apa yang dimakan ibu gitu itu ngaruh banget sama Ada asinya. kualitas Kualitas ASI. Banyakin makanan, buah, sayur. Nah itu nanti pedes itu asinya. Jangan. Serius. Serius, asli. Saya pernah mendapat penyuluhan dari dokter ketika ngedampingi istri saya ke dokter. Kata dokter, kualitas ASI seorang ibu dipengaruhi oleh kualitas makanan yang dimakan oleh ibu. Maka selama 2 tahun ibu tuh harus makanan yang bergizi. Kalau makan yang pedas-pedas, makan yang kira-kira bisa menimbulkan penyakit, ibunya sakit, anaknya akan ikut sakit. Maka harus puasa untuk nyari makanan yang bergizi, makanan yang baik untuk bayi. Hingga produk dari air susunya akan membuat kekebalan bagi tubuh si jabang bayi. Gitu. Jadi obrolan kita kesempatan kali ini begitu penting. Penting banget bahwa Pak. Persoalan air susu ibu itu luar biasa. Jangan sekali-kali kita menjadi ibu yang tidak ngasih ASI-nya untuk anaknya, sebab itu adalah menjadi selain sistem imun bisa merangsang kecerdasan yang luar biasa yang sudah Allah paketkan dalam diri bayi kita ini benar-benar menjadi nyata. Teman-teman. Tapi Ki, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Silahkan pada narasumber yang lain yang ahli dalam bidang susu menyusui, nyonyok menyonyoi. Ya buat teman-teman yang menyusui, nah itu ya betapa pentingnya kalian harus menyusui gitu ya. Ini harus menyusui makanan yang bergizi. Buat para suami belikanlah makanan yang bergizi. Baju baru. Jangan beli pulsa buat main game. Online shop apalagi ya. Lagi corona. baju. Gitu. Lagi diam di rumah tiba-tiba paket. Paket. Oke. Jangan lupa nanti Pak ya. Jangan lupa untuk subrek ya Pak. ngasih komen, kemudian share, juga nyalain loncengnya. Insya Allah kita akan ngasih konten-konten yang bermanfaat meskipun kita kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkualitas. Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau